Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau partai memang yang konsisten itu relatif tinggi memang PDIP, dan PDIP itu paling tidak ya karena pasca ulang tahun kemarin gitu itu lumayan melonjak memang gitu. Karena betul-betul terlihat ya aura sebagai partai besar dan sebagainya gitu. Jadi Dan memang dihadiri kayaknya puluhan ribu tuh ya. iya, betul. Puluhan ribu itu sangat show of force yang sangat luar biasa memang. Karena publik kita kan dalam beberapa hal kan cenderung bandwagon juga cara berpikirnya gitu. Bahwa ini cenderung untuk memilih pemenang dan sebagainya gitu. Karena pengen sesuatu yang stabil dan lain sebagainya gitu. Jadi suara PDIP cukup lesat gitu. Dan semenjak 2019 memang relatif konsisten di atas 20% itu gitu. Gerindra dan kemudian Golkar, PKB tadi seperti kita diskusikan, secara umum partai-partai ini relatif stabil suaranya seperti ini gitu. Kalaupun mungkin nanti di pemilu gitu, mungkin peningkatannya paling 3%, 4% gitu, terutama di level suara baris kedua ini gitu. Tetapi secara umum publik mungkin nanti akan melihat ini sebagai sesuatu yang biasa saja gitu. Dan barangkali mungkin figur yang akan lebih menentukan. Makanya saya termasuk yang cukup percaya juga ada unsur-unsur personality yang menarik itu gitu. Kemudian mobilisasi di lapangan dalam beberapa hal memang kita akui itu bekerja juga gitu. Karena itu tadi kalau kita tanya alasan memilih partai, lagi-lagi lingkungan sosial. Jadi faktor-faktor sosial itu sangat mempengaruhi. Apa juga faktor ini barangkali? Orang melihat kekhawatiran ya. Kan hasil survei ini juga menunjukkan bahwa ancaman terorisme, ancaman asing, ancaman negara-negara lain itu cukup tinggi ya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita melihat bahwa PDIP ini dianggap sebagai salah satu partai dan partai besar yang komitmen secara penuh terhadap ideologi negara, konstitusi dan NKRI barangkali. Betul. Ya, karena faktor historis juga ya. Iya, saya sepakat itu gitu. Jadi publik memang melihat ancaman terbesar kita itu memang terorisme gitu. Mungkin di beberapa kajian-kajian radikalisme agama dan lain sebagainya gitu. Itu memang dilihat publik sebagai sesuatu yang cukup mengkhawatirkan gitu. Makanya kemudian bisa jadi partai-partai yang dianggap sebagai simbol guardian Pancasila itu gitu. Itu mereka menaruh harapan yang besar di sana gitu. Jadi kalau kita perhatikan kan partai-partai terutama PDIP gitu. Kemudian Gerindra dan Golkar juga yang relatif paling tidak nasionalisnya masih lebih terlihat gitu. Dan partai agama pun yang relatif konsisten tinggi kan PKB gitu, yang sangat moderat dan konsisten menjaga moderasi beragama gitu dan sebagainya. Jadi memang ada konsistensi juga antara persepsi ancaman itu dengan pilihan partai itu. Kalau kita lihat tingginya ini ancaman terorisme ya, kira-kira apa penyebabnya? Karena memang fokus ancaman yang selama ini cukup populer di mata publik dari media itu memang terorisme itu. Konflik agama tapi sporadis gitu, dan terkadang liputan media tidak terlalu besar karena itu tadi kita ingin menjaga ya kerukunan beragama dan sebagainya gitu. Jadi tapi tidak mungkin ada riak-riak kecil gitu. Tetapi publik tidak menangkap itu. Tetapi terorisme gitu, kalau kita perhatikan itu kan langsung menjadi pemberitaan besar gitu. Terutama di media-media konvensional seperti televisi dan sebagainya gitu. Dan publik di daerah gitu, itu kan sumber informasi mereka kebanyakan televisi gitu. Sehingga terorisme itu sesuatu yang lebih melekat di mata publik gitu dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang lain. Nah, makanya kemudian terorisme ini sesuatu yang serius ya, dianggap ancaman serius. Betul, dianggap ancaman serius oleh publik. Dan lebih besar daripada ancaman bencana alam. Iya, betul. Dan ancaman dunia maya. Iya. Selama ini kan kita ditakutkan dengan bahayanya medsos ya. Iya, betul. Ya kan? Ternyata masyarakat melihat dari survei Populi Center, itu kan hanya 9, sekian persen ya, yang mengkhawatirkan adanya ancaman dari dunia maya. Iya, betul. Jadi memang karena masyarakat yang terekspos dengan teknologi tinggi, teknologi digital ini memang juga tidak banyak gitu. Misalnya orang yang menggunakan kartu kredit kan juga nggak banyak gitu. Yang menggunakan internet banking dan sebagainya gitu. Karena itu kemudian tidak banyak dari mereka yang melihat itu gitu. Nah, tetapi itu tadi publik yang terutama di daerah yang terekspos terhadap televisi dan sebagainya gitu. Itu yang paling banyak gitu, dan mereka melihat itu tadi pemberitaan ancaman terorisme itu jauh-jauh lebih melekat ke mereka gitu. Jadi itu yang mungkin yang masyarakat ini sangat mengkhawatirkan ya. Walaupun banyak juga ancaman-ancaman yang lain yang dikhawatirkan. Seperti misalnya separatisme, kemudian
ancaman-ancaman dari negara tetangga. Kita lihat ini 3 nama negara teratas yang dapat diandalkan untuk Indonesia bisa menghadapi isu. Saya kira menarik juga untuk publik itu mengetahui bahwa ini kan ketika kita menghadapi suatu krisis ya, ancaman krisis, maka negara mana yang bisa bekerja sama dengan Indonesia kan gitu. Iya, betul. Nah, ternyata memang masih Amerika teratas ya, Iya, 21%, kemudian 18,1% itu Rusia itu ya, Iya, Rusia. kemudian Cina 5,5%. Tetapi ketika ancaman ekonomi, ini berbalik lagi nih. Iya. Nah, jadi kita harus lihat di sini, masyarakat melihat ancaman krisis ekonomi, Cina 20,7%, kemudian Arab Saudi ya, ancaman krisis ekonomi, Arab Saudi justru masuk ke dalam 13,4% dan Amerika itu justru hanya 12,3%. Iya, betul. Jadi ancaman krisis ekonomi itu kita lebih banyak merasa bahwa Cina itu lebih bisa bekerja sama dengan kita. Jadi memang ya ini sesuatu yang menarik gitu. Barangkali ini dugaan saya aja gitu. Barangkali mungkin selama ini publik melihat dalam bantuan-bantuan Amerika itu terlalu banyak tete bengeknya gitu, kira-kira seperti itu gitu. Seperti misalnya side effect-nya ya. Iya, seperti misalnya krisis krisis finansial kita tahun-tahun 97 98 dulu gitu. Yeah. Itu kan ketika IMF masuk macam-macam yang diinginkan gitu. Harus inilah deregulasi ini, deregulasi itu gitu. Liberalisasi ini dan seterusnya gitu. Dan kita memang sangat merasakan efek ekonominya pada publik itu gitu. Itu sangat-sangat besar sekali. Berbeda dengan barangkali mungkin Cina gitu ya. Cina itu kan relatif dan kemudian plus politiknya kan juga banyak itu di bantuan-bantuan Amerika itu gitu. Yeah. Harus melakukan reformasi ini, reformasi itu dan seterusnya gitu. Kalau Cina mereka kan lebih pragmatis saja gitu. Saya bantu, kemudian ya kembalinya segini gitu. Ya apapun kondisinya gitu. Kan kira-kira seperti itu gitu. Ya dagang lah. Dagang gitu. ya dagang. Nggak ada politiknya gitu. Di situ. Iya betul. Nah makanya publik mungkin melihat Cina ya lebih bisa kita andalkan karena tidak terlalu rumit kira-kira seperti itu. Plus juga pemberitaan selama ini yang perlihatkan bahwa investasi Cina, infrastruktur dan sebagainya itu juga meningkat pesat gitu. Jadi publik melihat yang punya duit itu secara umum ya Cina gitu. Sehingga kalau ada masalah ekonomi ya Cina barangkali yang lebih bisa ini gitu. Nah, tetapi di ancaman keamanan itu memang Amerika masih lebih dominan gitu. Barangkali ini mungkin terkait dengan beberapa singgungan-singgungan persoalan keamanan kita dengan Cina juga seperti persoalan di Laut Cina Selatan gitu. Natuna gitu. Di mana Cina dianggap agak agresif juga dan sebagainya gitu. Dan Amerika dianggap sebagai dalam tanda kutip mungkin ya stabilizer di wilayah itu gitu. Sehingga publik lebih melihat sana gitu. Saya pikir ini dalam beberapa hal memperlihatkan publik lumayan selektif dalam melihat isu-isu ini gitu dan bisa menempatkan siapa mitra-mitra yang ya paling bisa kita andalkan untuk kerjasama. Dan di mana posisi Rusia kalau kita lihat ini? Tadi kan Rusia termasuk ancaman krisis keamanan ya? Iya, termasuk Rusia mitra itu yang kan diandalkan. nomor 2 setelah Amerika ya? Iya, betul. Nah, memang terutama sejak perang Rusia-Ukraina gitu. Rusia memang cukup populer di Indonesia gitu. Dan kalau kita makanya kemudian beberapa teman-teman yang melakukan kajian-kajian tentang propaganda dan sebagainya gitu. Itu memang memperlihatkan bahwa Rusia sangat-sangat punya citra positif di Indonesia gitu. Kemudian tambah dengan barangkali mungkin personality Putin yang dianggap punya citra positif ya di Indonesia. Karena itu kemudian publik kita melihat di luar Amerika gitu. Cina dan Rusia mungkin juga bisa sebagai penyimbang gitu untuk membantu kita jika ada persoalan keamanan gitu. Artinya ya kalau Amerika tidak mau ada alternatif yang bisa diandalkan karena mereka 3 negara yang dianggap powerful secara keamanan. Iya. Lalu kita lihat ketika terjadi krisis kesehatan yang lalu ya, pandemi kita yang begitu parah dan itu terjadi di berbagai belahan dunia negara, kita melihat bahwa Cina itu bagi Indonesia sangat diandalkan sehingga bisa mencapai 14,4% ya. Kemudian Amerika 8,5%, Jepang. Ini Jepang dalam ancaman krisis kesehatan itu 7,9% yang sangat diandalkan oleh masyarakat kita ya. Nah memang bantuan Jepang itu banyak kemarin ya. Sebenarnya publik dulu kita pernah melakukan survei juga di ketika pandemi dulu gitu. Jadi seandainya ada bantuan kesehatan dan sebagainya, negara mana yang lebih mungkin untuk bisa kita andalkan gitu. Dan dulu itu jawabannya Amerika sebenarnya yang paling tinggi gitu. Amerika gitu. Kemudian karena memang pada waktu itu memang publik melihat ini pandemi berasal dari Cina gitu ya. Bagaimana mungkin kita akan mengandalkan Cina gitu. Tapi
ketika survei terbaru kita rilis gitu, kita lihat gitu, ternyata memang Cina lebih bisa diandalkan. Sebenarnya ini hasil yang cukup surprising juga bagi kita gitu, karena vaksin yang dianggap bagus itu kan vaksin Amerika kebanyakan gitu, Pfizer, tetapi Cina kemudian lebih dianggap lebih bisa diandalkan dibandingkan Amerika gitu. Barangkali mungkin ini juga terkait dengan ada overlap dengan isu ekonomi barangkali gitu. Jadi Cina dianggap powerful, cepat menyelesaikan pandemi, karena Cina juga bisa kita anggap kemampuan menyelesaikan pandemi cukup bagus kan dibandingkan Amerika, lumayan berjuang juga gitu. Nah, karena itu kemudian publik melihat barangkali Cina, kisah sukses Cina itu juga bisa kita replikasi di Indonesia, dan Cina bisa menjadi mitra strategis kita juga untuk mengatasi persoalan keamanan, persoalan kesehatan. Ini, gitu. Termasuk juga Cina juga dianggap sangat positif untuk mengatasi ancaman krisis pangan. Iya, krisis pangan. Nah, ini juga memang sesuatu yang menarik juga kita lihat gitu. Barangkali itu tadi, ini overlap dengan Cina sebagai mitra yang cukup baik dalam ekonomi secara keseluruhan itu tadi gitu. Karena Cina dianggap punya uang, sama-sama konsumen beras dengan kita gitu barangkali gitu. Berbeda mungkin dengan Amerika yang relatif terlalu jauh dan barangkali mungkin tidak terlalu bisa kita andalkan. Nah, di sini juga kalau kita lihat negara mana yang bisa diandalkan Indonesia untuk menghadapi isu ancaman krisis lingkungan. Nah, itu Jepang tertinggi ya. Jepang 9,6%, kemudian Cina 7,8%, Amerika 7,0%. Ini peran Jepang besar ini. Iya, jadi Jepang itu memang negara yang boleh kita bilang citranya sangat positif dalam hal lingkungan memang. Paling tidak publik melihat seperti itu gitu. Karena itu tadi kemampuan, kalau kita lihat kan channel-channel Jepang lah gitu, misalnya memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan lingkungan, memilih sampah dan sebagainya gitu. Itu kan sangat menonjol dibandingkan dengan Cina yang mungkin tidak terlalu positif barangkali publik itu. Polusi udara salah satu yang tertinggi itu kan di Beijing misalnya. Dan kemudian Amerika sendiri juga masih berjuang dengan persoalan lingkungannya gitu. Krisis batu baranya dan sebagainya gitu. Jadi publik melihat Jepang itu memang clean energy itu ya Jepang gitu. Mobil-mobil listrik gitu. Jepang cukup hybrid itu terutama hybrid. Jadi publik melihat ya kalau persoalan lingkungan gitu, ya kiblat kita ke Jepang gitu, bukan ke Amerika atau Cina gitu. Ya memang kalau kita ke Jepang memang udara bersih ya. Langit masih biru. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.